Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wat talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah yang hingga hari ini, hingga malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga, sehingga kita masih bisa untuk menambah bekal menghadap kepadanya, yakni dengan melaksanakan ketakwaan kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Maka bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yakni orang-orang yang berakal sehat. Kita semua alhamdulillah akalnya sehat, ya. Dengan itu kita bertakwa, ya, bisa kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Dan itu, yakni ketakwaan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan langkah atau cara-cara agar hamba bisa meraihnya. Allah menunjukkan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk bisa meraih takwa. Di antaranya adalah dengan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa untuk meraih apa? Takwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yani kalau kita puasanya benar, pasti kita akan bertakwa kepada Allah. Namun bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang agung itu telah berlalu dari kita. Sedih apa senang? Sedih apa senang kalau berpisah dengan Ramadan? Yang senang tunjuk jari. Senang karena Ramadan sudah habis. Wah, enggak ada yang senang, berarti semuanya sedih. Yang sedih tunjuk jari. Enggak ada juga. Enggak senang, enggak sedih.
Atau bagaimana? Bercampur antara senang dan sedih. Senang karena kita bisa menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan tersebut, walaupun mungkin masih ada atau bahkan banyak kekurangannya. Lalui hari-hari dan malam-malam Ramadan dengan beribadah kepadanya. Senang karena ada atau banyak saudara-saudara kita, saudara dan saudari kita yang sebelum selesai Ramadan sudah Allah panggil, tidak bisa menyelesaikan amal di bulan yang agung itu. Kita sedih. Kenapa? Kenapa sedih? Karena kita nggak tahu. Ini diantara sebabnya ya, diantara sebab sedih. Kenapa kita sedih? Ramadan sudah habis. Karena kita tidak tahu apakah bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan atau tidak. Ya, sementara kemarin kita masih banyak kekurangannya. Terus kita nggak tahu bertemu lagi apa tidak dengan Ramadan masa depan, Ramadan tahun depan. Sehingga ada rasa senang, ada rasa sedih. Dan lebih-lebih kalau sampai kita belum diampuni oleh Allah. Ramadan sudah berlalu ya, tapi belum mendapat ampunan dari Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu, dalam hadis Ahmad dan yang lainnya. Nabi mengatakan, celaka seorang hamba. Kenapa? Celaka seorang hamba yang Ramadan bertemu dengannya, yakni dia bisa bertemu Ramadan, datang kepadanya Ramadan itu, lalu Ramadan usai, Ramadan berlalu, falam yughfar lahu, dia belum diampuni. Celaka hamba yang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah dari golongan yang seperti ini. Tapi Nabi mendoakan jelek untuk mereka, karena kesempatan emas, yakni peluang-peluang untuk mendapat ampunan begitu luas di bulan Ramadan itu, tapi tidak dia gunakan, malah dia sia-siakan. Ya, pintu langit atau pintu surga dibuka ketika Ramadan itu, pintu neraka ditutup. Dan juga Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang sholat di malam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang sholat di malam Al-Qadr, di Lailatul Qadr, dengan keimanan dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Peluang-peluang, kesempatan-kesempatan untuk mendapat ampunan begitu luas, tapi kok enggak diampuni oleh Allah. Celaka orang ini. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai sebagian ulama salaf, ulama terdahulu mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan falam yughfar lahu fima siwahu. Barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di Ramadan, ya, jadi Ramadan dia sia-siakan sehingga dia tidak mendapat ampunan dari Allah,
Orang yang seperti ini falam yughfar lahu fima siwahu. Di luar Ramadan lebih-lebih dia tidak akan mendapat ampunan, yakni susah, berat, sulit untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Ramadan yang peluang untuk mendapat ampunan saja sangat luas, dia tidak diampuni, apalagi di luar Ramadan. Maka hendaknya kita terus berdoa kepada Allah, banyak doa agar dosa-dosa kita diampuni, amal ibadah kita selama Ramadan diterima sebagaimana halnya dahulu. Ya, Imam Mu'alla bin Al-Fadl, beliau mengatakan, mereka dahulu, yakni para salaf, yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Mereka dahulu, yakni para salaf kita, para pendahulu kita yang soleh, berdoa 6 bulan agar Allah menyampaikan mereka dengan Ramadan. Setelah datang Ramadan, mereka gunakan dengan sebaik mungkin ibadah-ibadah yang luar biasa mereka kerjakan, mereka lakukan. Tapi apa? Summa yad'una sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Setelah Ramadan usai, setelah Ramadan habis, mereka masih berdoa lagi 6 bulan agar Allah berkenan menerima amal-amal mereka. Maka kita hendaknya mengikuti jejak-jejak atau jejak langkah para salaf kita yang soleh ini. Terus berdoa, ya, terus berdoa kepada Allah agar Allah berkenan dengan kemurahannya untuk menerima amal-amal kita yang soleh di bulan Ramadan itu dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Yang ini jamaah rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh salaf kita ini merupakan tanda bahwa Ramadan begitu membekas di dalam hati-hati mereka, sehingga terngiang-ngiang terus. Seperti ini, sudah berapa hari kita berlalu dari Ramadan? Sudah setengah bulan lebih kita berlalu dari Ramadan, tapi masih ingat terus. Mereka berdoa terus sampai nanti 6 bulan ke depan. Ya, setelah itu doa lagi agar dipertemukan Ramadan yang akan datang. Begitu terus. Yang ketika orang ingat dengan bulan Ramadan, maka akan memberikan pengaruh. Dia ingat, oh kemarin di bulan Ramadan saya melakukan ini dari ibadah. Sehingga apa harapannya? Akan memberikan bekas kepadanya. Tidak hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja, ya, tidak hanya di Ramadan saja beribadah kepada Allah bersungguh-sungguh hanya di Ramadan, tidak, ya, tapi sepanjang masa. Sebagaimana Imam Bishr bin Al-Haris Al-Hafi, beliau pernah ditanya, Imam Bishr pernah ditanya tentang suatu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di Ramadan. Jadi kalau Ramadan, semangat, Masya Allah, ya, sholat malamnya dijaga, sholat tarawih nggak pernah ketinggalan, baca Qur'annya semangat, berkali-kali khatam. Kemarin kalian yang terbanyak khatam berapa kali ketika mau pulang? 9 ya. Masya Allah. Yang putri 14. Masya Allah. Mungkin kalian setelah pulang di rumah nggak ada kerjaan lain, ya, nggak ada lagi belajar. Masih berapa hari di rumah kalian kemarin? Setiap hari khatam lagi itu kayaknya, ya. Ada? Hah? Atau langsung ngapain di rumah? Bantu kerjaan orang tua, ya. Atau ngapain?
Allah yang Maha tahu. Kemudian setelah itu kalian, balil insanu ala nafsihi basirah, manusia itu yang paling tahu tentang dirinya sendiri setelah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian kerjakan di rumah, kalian yang tahu setelah Allah Azza wa Jalla. Taib. Ya, jadi intinya terus beribadah kepada Allah itu sepanjang masa. Imam Bishr pernah ditanya tentang suatu kaum yang mengenal Allah hanya di Ramadan. Apa kata beliau? Bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang tidak kenal hak Allah kecuali di Ramadan. Hak Allah apa? Hak Allah itu apa? Kalian yang belajar kitab Tauhid, hak Allah apa? Ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Jawabnya apa? Iqra'. Hah? Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah adalah untuk diibadahi, untuk disembah dengan berbagai macam bentuk ibadah. Nah, seburuk-buruk kaum adalah kaum yang enggak kenal Allah, enggak kenal hak Allah kecuali di Ramadan saja. Lalu beliau mengatakan apa? Inna salihah, sesungguhnya orang yang saleh, alladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Hamba yang saleh, hamba yang baik itu yang beribadah dan bersungguh-sungguh as-sanata kullaha, sepanjang tahun. Sepanjang tahun itu terus beribadah kepada Allah, terus bersemangat. Walaupun tentu kesemangatannya di Ramadan dan di luar Ramadan berbeda. Kesungguh-sungguhannya di Ramadan dengan di luar Ramadan berbeda. Dan memang harus berbeda. Yang itu telah dicontohkan, dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bedakan antara Ramadan dan selain Ramadan, jangan sama. Kalau saya sih sama saja Ramadan dan enggak itu. Saya tetap bersemangat beribadah kepada Allah. Iya, semangat, tapi harus lebih ketika Ramadan itu. Sebagaimana Nabi dikatakan, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan paling dermawannya beliau fi Ramadan, ketika Ramadan. Berarti beda apa tidak? Ramadan dan selain Ramadan beda. Bahkan malam-malam yang pertama, yang kedua dan seterusnya beda. Kalau malam atau 10 malam yang terakhir Nabi membangunkan keluarganya, mengencangkan sarungnya, ya, dan beribadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Intinya harus berbeda antara Ramadan dan luar Ramadan dan selain Ramadan. Tapi tetap semangat terus. Kesemangatannya berbeda tapi terus semangat, terus beribadah kepada Allah. Ini hamba yang saleh. Bukan hanya di Ramadan saja beribadah kepada Allah. Dan itu tidak lain seperti dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Di Ramadan bertakwa kepada Allah. Datang bulan Syawal tetap bertakwa kepada Allah.
habis itu Dzulqa'dah tetap bertakwa kepada Allah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya sampai ketemu lagi Ramadan, terus dan tetap bertakwa kepada Allah. Di masjid bertakwa kepada Allah, di luar masjid bertakwa kepada Allah, di pondok bertakwa kepada Allah, di rumah bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Jangan sampai ya, kalau santri di pondok bertakwa kepada Allah, giliran pulang tidak lagi bertakwa. Jangan seperti itu. Nanti masuk apa yang dikatakan oleh Imam Bishr nanti, bisal qaum, seburuk-buruk kaum yang seperti itu. Kalau lagi di pondok, masya Allah luar biasa, atau lagi di masjid, masya Allah, keluar masjid sudah ya, hilang ketakwaannya. Ini kaum yang buruk ya, atau bahkan seburuk-buruk kaum. Baik, juga Imam Asy-Syibli pernah ditanya, ada orang bertanya kepada beliau, wahai Imam, mana yang lebih utama, bulan Rajab apa bulan Sya'ban? Tidak bertanya tentang Ramadan ini ya. Ketika datang bulan itu, sebelum bulan Ramadan ya, ada orang tanya, antara bulan Sya'ban dan bulan Rajab ini mana yang lebih utama? Maka kata beliau, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Kun rabbaniya wala takun sya'baniya. Jadilah kamu rabbani, orang yang betul-betul beribadah kepada Allah. Wala takun sya'baniya, jangan kamu orang yang beribadah hanya di bulan Sya'ban. Atau mungkin dengan ungkapan yang lain, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan ya, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniya. Jadilah kamu orang yang betul-betul beribadah kepada Rabb Subhanahu wa ta'ala, jangan beribadah kepada Ramadan atau beribadah hanya di bulan Ramadan. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita ingat bahwa ibadah yang kita perjuangkan, yang kita usahakan, itu semua tidak lain adalah kebutuhan kita. Kitalah yang butuh untuk terus beribadah kepada Allah. Kitalah yang butuh untuk terus bersungguh-sungguh menyembah Allah, terus bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya. Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dalam surat Fatir ayat 15. Wahai manusia, kalian semuanya itu fakir. Kalian semuanya itu fakir kepada Allah. Fakir dengan miskin, parah mana? Nemen mana fakir dan miskin? Fakir. Sehingga orang yang mendapat zakat itu nomor satu, yang berhak mendapat zakat nomor satu adalah siapa? Fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, dan seterusnya 8 asnaf. Shadaqat yakni zakat itu lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, baru orang-orang miskin. Nah, kita semua fakir. Kita semua ini kata Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Kalian semuanya itu fakir kepada Allah, yakni butuh betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah maha kaya, yakni enggak butuh dengan siapapun. Al-Hamid, lagi maha terpuji. Jadi kita beribadah karena butuh,
Kalian thalabul ilmi karena butuh. Kita sholat karena butuh. Kemarin kita puasa harus menahan lapar dan haus, padahal panas atau mungkin capek. Kalian di rumah bantu orang tuanya, kerjaannya berat, capek, panas, ya. Tapi siap untuk menahan lapar dan haus karena butuh. Kalian berinfak di jalan Allah, mungkin masukkan ke kota infak entah berapa rupiah karena butuh. Saya butuh infak, saya butuh bantu orang. Itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Yang dengan sholat kita akan menjadi tenang. Kalau kita mau belajar bersungguh-sungguh akan hilang, terangkat dari kita kejahilan, penyakit yang paling berbahaya, jahlun. Penyakit yang paling berbahaya, kejahilan. Kalau kita belajar bersungguh-sungguh terus mohon kepada Allah, terangkat, hilang itu kejahilan, itu kebutuhan kita. Berarti Allah enggak butuh. Juga sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian yang terakhir, yang pertama sampai yang terakhir nanti, dari kalangan manusia dan jinnya, semuanya berhati takwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Seperti Nabi semuanya, hati kita seperti Nabi semuanya, juga jinnya kayak Nabi semuanya. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Enggak ngaruh, ya? Enggak memberikan pengaruh sedikit pun tentang kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Berarti yang butuh siapa? Jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dan jin itulah yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita mau nakal, enggak mau beribadah, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Mana qasadzalika min mulki syai'a. Seandainya kalian yang pertama sampai yang terakhir nanti, dari golongan manusia dan jinnya, semuanya berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, kayak iblis semuanya, atau kayak Fir'aun semuanya, maka apa? Mana qasadzalika min mulki syai'a. Hal itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Sehingga semuanya malas, semuanya durhaka sama orang tua, semuanya apa? Main-main kalau belajar, semuanya apa lagi? Dan seterusnya dari kejelekan-kejelekan. Allah enggak terpengaruh. Yang rugi kita sendiri, yang rugi yang bermaksiat, yang rugi yang main-main kalau belajar. Allah enggak akan terugikan sama sekali. Sehingga apa? Kitalah yang butuh untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi mari kita berusaha menjaga kesinambungan, ya, dari ibadah yang sudah kita usahakan, yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Terus dijaga, ya, dilanggengkan, continue, lumintu, ya, yang berkesinambungannya amal, berkesinambungannya, berkelanjutannya amal saleh itu merupakan salah satu tanda bahwa amalnya diterima. Semoga Allah berkenan menerima amal-amal kita yang saleh. Amin.
Imam Ibnu Rajab mengatakan sawabul hasanatil hasanatu ba'daha, ganjaran kebaikan adalah adanya kebaikan yang berikutnya. Faman 'amila hasanatan tsumma atba'a ba'du bi hasanatin kana dzalika 'alamatan 'ala qabuli al hasanatil ula. Maka barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan kemudian diikuti dengan kebaikan yang setelahnya, maka kebaikan yang setelahnya ini menjadi tanda bahwa kebaikan yang pertama diterima. Oleh karena itu kemarin kita bersungguh-sungguh untuk menahan lapar, haus dalam berpuasa, ya. Ikuti dengan bulan Syawal. Nabi mengatakan apa? Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahar. Siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti sittan min syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka hal itu seperti orang tersebut puasa 1 tahun. Faka'annama shoma dahra, seperti dia berpuasa 1 tahun. Nah, yang belum selesai puasa Syawalnya segera diselesaikan. Sudah selesai semua? Hah? Sudah selesai belum puasa Syawalnya? Yang belum mulai segera mulai, mumpung masih ada kesempatan, ya. Kalau punya hutang jangan lupa hutangnya dibayar, ya. Apa harus membayar hutang terlebih dahulu? Kalau bisa iya, tapi kalau mungkin khawatir nanti nggak kebagian Syawalnya, ya, seperti wanita misalkan yang haid 15 hari, ada kan wanita haid 15 hari. Nah, kalau untuk nyarutang 15 hari bulan Syawal, setelah itu haid lagi 15 hari, selesai habis bulan Syawalnya, ya. Maka boleh baginya untuk puasa Syawal dulu. Tapi keutamaan seolah puasa setahun belum dia dapat, kecuali kalau utangnya sudah dibayar, ya. Kalau utangnya belum dibayar, dia belum mendapat pahala seperti puasa 1 tahun. Walaupun itu ada pembicaraan khusus di kalangan ulama kita. Nah, intinya ikuti puasa Ramadan kita dengan puasa sunnah. Yang Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, inna ahabal a'mali ila Allah azza wa jal adwamuha wa in qalla. Ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu yang adwamuha, yang terus menerus, wa in qalla, walaupun qalil, sedikit, walaupun sedikit. Sehingga misalkan puasa Ramadan 30 hari atau 29 ditambah 6 hari. Atau mungkin kemarin sebagian kita setiap malam atau setiap hari Ramadan membaca 10 juz dari Al-Quran, Masya Allah. Atau bahkan ada yang setiap hari khatam, ya kan? Alhamdulillah. Misalkan 10 juz saja, oh banyak banget 10 juz ya, 10 lembar setiap malam atau setiap hari Ramadan, 10 lembar. Selesai Ramadan jangan tutup mushafnya, taruh di atas lemari, tutupi apa? Tidak, tetap dibaca. Walaupun mungkin biasanya 10 halaman, tinggal 10 baris atau tinggal 10 ayat misalnya. Tapi apa? Terus sampai ketemu Ramadan lagi, semangat lagi atau lebih semangat lagi. Jangan Ramadan semangatnya luar biasa, habis itu Qur'annya tutupi, bungkus rapet-rapet,
taruh, bye-bye. Hah? Gitu? Assalamualaikum, Al-Quran gitu? Tidak. Ini enggak dicintai oleh Allah. Tapi yang terus menerus. Begitu pula sholat di malam Ramadan 11 rakaat terus. Atau sebagian saudara kita ada yang lebih dari itu. Jangan malam Idul Fitri sudah enggak kenal sholat witir. Ada enggak yang kemarin malam takbir itu? Malam takbiran ya. Malam Idul Fitri ada enggak yang enggak sholat witir? Padahal kemarin wah sholat 1 jam. Malam sebelum Id sholatnya 1 jam, 11 rakaat dipanjang-panjangkan. Atau mungkin kalau kalian di desa, di kampung kalian rata-rata mungkin jam 8 sudah selesai ya. Ya enggak apa-apa misalkan. Tapi jangan malam Idul Fitri sudah enggak kenal dengan sholat witir. Nanti kenalnya salat witir tanggal 1 Ramadan tahun depan kalau masih hidup. Tidak seperti itu. Tapi apa? Tetap ada. Ya, kemarin kalian yang melakukan ibadah ini dan itu terus. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus sekalipun sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, keteguhan hati untuk terus beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya sampai ajal tiba. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.